warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa kembali dengan Bu Guru di hari Senin tanggal 15 Maret 2021. Baiklah anak-anak, sebelum Bu Guru memberikan materi, marilah kita berdoa agar nanti pelajaran yang diterangkan Bu Guru bisa diterima dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Terima kasih anak-anak ya. Untuk hari ini Bu Guru mau memberikan materi tema 7 kebersamaan. Terus sub tema 2 kebersamaan di sekolah. Untuk buku-bukunya anak-anak bisa menyiapkan semua ya nak. Ya. Ayo kita buka bukunya ini lah. Tema 7 kebersamaan. Subtema 2 kebersamaan di sekolah. Subtema 2 kebersamaan di sekolah. Nah, ini ada gambar-gambar kebersamaan di sekolah ya. Tolong diamati, ini ada ibu guru, ada anak-anak ya. Ini juga ada bacaannya. Anak-anak sedang memakai pakaian merah putih. Ya, lengkap ya. Ya, ini bacaannya. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 1. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nah, ini perlu dicontoh anak-anak ya. Ini adalah pelajaran PKN dan bahasa Indonesia ya. Tentang hidup rukun nanti harus dihafalkan itu sesuai dengan Pancasila, sila keberapa, simbolnya apa, bunyinya apa, pengamalan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Nah, ini anak-anak harus tahu, ini harus dicontoh. Jelas anak-anak ya? Ya, ini pembelajaran 1. Ayo mengamati upacara bendera. Ini ada anak-anak sedang melakukan atau melaksanakan upacara bendera di sekolah. Nah, di sekolah kita juga setiap hari Senin itu sebelum ada COVID-19 itu selalu aktif melaksanakan upacara bendera pada hari Senin. Ya, ini contohnya ini bacaannya. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 1 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris 1 barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Nah, ini barisannya berkelas. Di SD kita juga begitu ya. Terus untuk tugas-tugas upacara ini biasanya juga bergantian sesuai kelompoknya. Sudah dibagi oleh Bapak Ibu guru ya. Jadi setiap hari Senin itu petugasnya itu bergantian. Jadi anak-anak harus siap. Setiap hari Sabtu biasanya latihan ya. Itu perlu dicontoh anak-anak ya. Ya, jelas ya? Jelas. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, Ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Nah, kemarin sudah ada dongeng di subtema 1 ya. 3 dongeng yang kemarin sudah harus harus dipelajari dan dihafalkan ya anak-anak. Di sini di subtema 2 ada dongeng lagi nih. Ayo berlatih. Simak dan dengarkan dongeng yang akan disampaikan guru. Ayo dengarkan cerita fabel ikan dan burung. Lah, cerita fabel kemarin cerita yang dongeng yang menceritakan kehidupan binatang. Di sini ada cerita lagi, dongeng lagi. Judulnya adalah ikan dan burung. Ini gambarnya ya. Sudah wis, ini ada dongengnya, tolong disimak. Nah, ini judulnya ikan dan burung, tolong
diperhatikan dan disimak baik-baik, didengarkan ya. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Nah ini, kata ikan dalam hati. Nah ini, terus mendapatkan cacing tadi. Nah ini kepotong ya. Maaf ini ada dongeng yang kepotong sedikit. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Maksudnya di dalam di dalam sungai tadi ada ikan. Ada ikan, terus ada cacing, ya itu yang dilihat burung. Terus lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide bagus. Aku setuju, sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Lah ini perbuatan yang perlu dicontoh anak-anak ya, saling membutuhkan atau simbiosis mutualisme ini ya, saling menguntungkan keduanya ya. Nah, antara ikan dan burung ini sama-sama menguntungkan. Untuk ikan ini bisa membantu burung, terus burung juga bisa membantu ikan. Jadi keduanya sama-sama saling membutuhkan, saling hidup rukun. Untuk burung ini makanannya biji-bijian, sedangkan ikan ini ada di dalam air, makanannya adalah cacing. Lah keduanya sama saling hidup rukun. Pertamanya tadi belum tahu, belum kenal ya. Tapi ini dengan jalan saling membantu akhirnya menjadi teman yang baik. Jadi dengan hidup rukun antara ikan dan burung, keduanya sama-sama bisa menguntungkan. Nah, ini perlu dicontoh anak-anak ya, perbuatan yang terpuji, perbuatan yang baik, yang patut kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh bermusuhan. Jadi ini contoh dongeng fabel yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Nah, contoh ini. Jelas anak-anak ya? Jelas. Sudah. Dari dongeng tadi nanti anak-anak bisa berlatih menjawab pertanyaan ini sesuai isi dongeng tadi. Jelas anak-anak ya? Jadi itu juga termasuk pelajaran PKN dan bahasa Indonesia. Lanjut, ayo berdiskusi ini. Nanti anak-anak bisa menulis hasil diskusi sesuai dengan sikap hidup rukun tadi, bisa ditulis di kolom yang sudah ditentukan. Jelas anak-anak ya? Jelas. Lah, sudah ada bahasa Indonesia PKN, ini ada matematika pecahan. Kemarin sudah dijelaskan panjang lebar pecahan, setengah, sepertiga, dan seperempat. Di sini dibahas lagi ya. Membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan.
Siswa membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Nah, ini menunggu tugas dari Bu Guru nanti bisa membuat tugas-tugas ini ya. Nah, ini nanti bisa dibaca. Jelas anak-anak ya? Jelas. Ayo berlatih lagi, ini juga termasuk pecahan. Nanti bisa dikerjakan di buku tugas masing-masing. Di buku tugas masing-masing nanti menunggu perintah dari Bu Guru. Jelas anak-anak ya? Lah ini juga sama. Itu matematika pecahan. Sudah. Dari matematika kita menginjak SBDP. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan, tadi sudah. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Lah tadi sudah dijelaskan di subtema 1 kemarin juga sudah banyak contoh-contoh dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Lah ini juga termasuk pelajaran PKN. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Lah tahu anak-anak kijang ya? Kijang ini adalah binatang yang sangat lincah. Larinya kencang. Tahu kencang anak-anak ya? Larinya itu sangat cepat ya. Nah ini contoh gerakan-gerakannya, nanti anak-anak bisa menirukan. Ini berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Lah tahu tanduk anak-anak? Tanduk itu ada di atas kepala kijang ya. Pandangan lurus ke depan. Terus ini melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka. Posisi badan membungkuk. Lah membungkuk seperti ini ya. Terus yang ini menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar. Nah ini contohnya bisa praktek nanti anak-anak di rumah. Jelas ya SPDP ya. Ya, ayo mencoba. Ini nanti anak-anak bisa bekerja sama dengan orang tua. Selain belajar gerakan tari kijang, juga belajar pecahan. Mulai dari pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Tolong ibu-ibu ya, nanti anak-anaknya diajari dengan kerjasama dengan orang tua di rumah. Ini ada gambar-gambarnya. Jelas ya? Jelas. Lanjut pembelajaran 2. Ayo mengamati, ini bermain penguin dan singa laut. Nah ini anak-anak bermain penguin di atas kolam renang yang ada airnya banyak ini ya, bisa diamati. Ini juga termasuk pelajaran matematika, ini bisa dihitung anak-anaknya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lah 11 anak, nanti ada yang perempuan berapa, laki-laki berapa bisa dihitung. Gambar yang bawah ini anak-anak sedang melakukan prakteknya. Jelas anak-anak ya? Ya, ayo mencobanya nanti anak-anak bisa praktek. Jelas ya anak-anak? Jelas. Nah, ada bacaan lagi nih. Kiki dan Kiku. Nah, ini bacaan lagi nih ya. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Nah ini cerita. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi, matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga Kiki. Ho, ho, ho. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Belum, bagaimana rasanya? Kiku merasa tertarik. Belum pernah makan cacing? Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi, kata Kiku sambil menepuk dada.
Kalau begitu, aku akan mencari cacing, kata Kiku penasaran. Kau akan cari cacing di mana? Ejek Kiki. Aku tidak tahu, sahut Kiki malu. Aku mau memberitahu, asal kau mau bangun pagi-pagi besok, ujar Kiki. Baiklah, kata Kiku. Esok harinya, seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, Bu ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki. Seketika itu, Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. Petok, petok. Ayo, Kiki, ajak temanmu sarapan bersama. Ajak Bu ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati, kata Kiku. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit, kata Kiki. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat, kata Kiku. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi, kata Kiki. Tentu, kalau begitu mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Nah, dongeng tadi juga senang sekali, panjang sekali ya anak-anak. Menceritakan fabel lagi ini antara burung yang bernama Kiki dan Kiku. Ini satu kandung, tapi sifatnya beda. Yang Kiki adalah burung yang rajin, ya. Sedangkan yang Kiku adalah yang pemalas. Nah, Bu Guru tidak suka dengan anak-anak yang pemalas ya anak-anak. Bu Guru suka yang rajin ya. Ini Kiki namanya ya. Sedangkan Kiku ini tidak boleh dicontoh. Akhirnya pada suatu hari itu Kiki bisa membujuk Kiku. Perbuatan Kiku yang tidak baik itu akhirnya bisa dihilangkan. Akhirnya Kiki bisa menasehati Kiku dengan cara mengajak mencari cacing sebelum matahari terbit ya. Tahu terbit anak-anak ya. Terbit itu mataharinya mulai muncul ya pagi hari. Nah, akhirnya Kiku itu akhirnya bisa sadar. Ternyata bangun pagi ini bisa menyehatkan badan dengan cara berolahraga dan lain-lain ya ini. Nah, ini perlu dicontoh anak-anak ya, perbuatan Kiki yang bisa merubah perbuatan Kiku dari malas menjadi rajin. Nah, ini perlu dicontoh. Ini contoh dongeng lagi ya. Senang anak-anak ya, senang. Nanti bisa dibaca dan tugas-tugasnya bisa dijawab ini berdasarkan dongeng tadi. Jelas anak-anak ya? Jelas. Sudah masuk pembelajaran 3 ini ada ayo mengamati piket kelas. Nah, ini kelasnya sangat bersih ya. Bangku-bangkunya tertata rapi. Anak-anak piket kelas ini selalu bergotong royong, tidak ada yang malas, semuanya bekerja sama. Ada yang menyapu ini, ada yang menghapus papan tulis, ada yang membersihkan meja guru, ada yang membersihkan kaca jendela dan lain-lain. Nah, ini perlu dicontoh juga anak-anak ya. Di sekolahan kita juga sudah dijadwal piketnya. Nanti kalau sekolahnya sudah normal, anak-anak bisa piket bersama sesuai dengan jadwal piket yang sudah disusun Bu Guru. Jelas anak-anak ya? Ini bacaannya nanti bisa dibaca. Lanjut, nah ini.
Menemukan kata sapaan pada dongeng. Lah tadi dongengnya sudah ada, kemarin juga sudah ada, sekarang menemukan kata sapaan. Tahu kata sapaan anak-anak ya? Kata sapaan ini kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau tokoh dalam dongeng tadi ini. Anak-anak, coba kalian ingat kembali cuplikan dongeng kemarin lah. Selamat pagi, matahari yang baik. Sapa Kiki Rama. Selamat pagi juga, Kiki. Ho, ho, ho. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Nah, ini yang dimaksud kata sapaan ini adalah ini. Selamat pagi matahari yang baik. Nah, ini berarti matahari ya, menyapa ya. Yang menyapa adalah Kiki. Terus matahari juga menyaut ini. Selamat pagi juga Kiki. Ho, ho, ho. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Nah, ini nanti kata sapaan yang diucapkan Kiki, matahari yang baik. Kata sapaan yang diucapkan matahari adalah Kiki. Jelas anak-anak ya? Jelas. Sudah lanjut. Ayo berlatih. Lah ini dari dongeng tadi anak-anak bisa nanti mencari kata sapaan sesuai dengan kalimatnya. Ditulis di kata sapaan yang di kolom tabel kosong ini. Jelas anak-anak ya? Jelas. Lanjut. Ayo berlatih lagi nih, pecahan matematika ya. Nyatakan banyak laki-laki atau perempuan dalam bentuk pecahan. Nah, ini anak-anak nanti bisa mencari gambarnya ini anak laki-lakinya dan perempuannya itu sesuai dengan pertanyaannya bisa ditulis di titik-titik ini. Jelas anak-anak ya? Nah, sudah ada matematika, PKN, SPDP, dan apa? Bahasa Indonesia sudah lengkap. Sudah lanjutlah ini matematika lagi nanti anak-anak bisa memasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai. Jelas anak-anak ya? Jelas. Sudah masuk pembelajaran 4. Ayo mengamati. Ada bacaan lagi nih belajar kelompok. Lah, tahu belajar kelompok anak-anak? Belajar kelompok ini biasanya bu guru yang membagi kelompoknya. Seperti kelompok pos kan sudah dibagi kemarin ya, mulai awal itu sudah ada 5 pos di kelas 2 ya. Pos 1 terdiri dari 5 anak. Pos 2 juga terdiri dari 5 anak. Pos 3 terdiri dari 9 anak. Pos 4 terdiri dari 6 anak. Dan pos 5 terdiri dari 11 anak. Jadi semuanya di kelas 2 ada 36 anak. Terdiri dari 5 pos. Nah ini sudah ini contohnya ya. Nah ini nanti bisa dibaca. Jelas anak-anak ya? Bacaannya panjang. Sudah ini ayo bermain peran. Nah ini peran antara persahabatan elang dan ayam jantan. Lah ini juga ini perlu dipraktekkan nanti anak-anak ya. Kehidupan binatang lagi, fabel lagi nih ya. Antara elang, ayam jantan. Nah ini nanti bisa dibaca dialognya. Contohnya ini elang. Elang ini burung ya. Terus ayam jantan ini adalah ayam jago. Lah ini. Keluarlah sahabatku. Penjahat itu sudah pergi. Lah itu elang yang berkata. Terus ayam jantan menjawab. Terima kasih elang. Engkau telah menyelamatkanku. Elang menjawab lagi. Kenapa sahabatku? Tampaknya engkau sedih sekali. Engkau sakit? Ayam jantan menjawab. Tidak, aku sehat. Aku mau bertanya padamu sahabat. Elang menjawab, apa kawan? Tanyalah. Ayam jantan, kenapa engkau dapat terbang tinggi? Aku melompat pun tidak dapat. Bukankah kita sama-sama burung? Elang menjawab, dulu aku juga tidak dapat terbang. Setelah aku menjahit kedua sayapku dengan jarum emas ini, aku menjadi ringan dan dapat terbang. Ayam jantan menjawab, kalau begitu, bolehkah aku meminjam jarum emas ini itu? Elang menjawab, boleh. Kau harus ingat yang kau jahit kedua sayapmu supaya jadi ringan. Kau harus berjanji tidak akan meminjamkan jarum itu kepada siapapun dan jangan sampai hilang. Ayam jantan menjawab, sahabatku, engkau tak usah bimbang. Aku akan berhati-hati
dan akan segera mengembalikannya kepadamu. Burung elang pun menyerahkan jarum emas itu kepada ayam jantan. Ayam jantan menerimanya dengan gembira. Ayam jantan pun menjahit keduanya sayapnya. Tetapi ia tidak sabar. Belum selesai menjahit, ayam itu terus mengepakkan sayapnya dan melompat ke atas pagar. Koak, koak, aku dapat terbang. Ayam jantan itu rupanya diperhatikan oleh ayam betina yang kebetulan lewat di situ. Nah, itu dialog pertama, dialog 1. Dialog 2-nya ini banyak sekali. Nah, ini nanti bisa dibaca anak-anak ya, untuk menyingkat waktu ya. Ini panjang sekali soalnya ya. Nah, itu juga perlu dicontoh anak-anak ya, persahabatan yang baik antara kedua binatang ya. Perlu dicontoh. Lah, ini juga termasuk contoh pelajaran PKN hidup rukun ya, saling membutuhkan ya, saling hidup rukun ini. Sudah dialog 2 nanti dibaca juga lah, panjang sekali. Jelas anak-anak ya? Jelas, sudah. Sudah ini, Ibu Guru membentuk kelompok kecil. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Lah, ini juga PKN lagi anak-anak. Siti satu kelompok dengan Dayu. Siti berasal dari Jawa, Dayu berasal dari Bali. Beni satu kelompok dengan Edo. Beni berasal dari Batak. Edo berasal dari Papua. Ayu satu kelompok dengan Made. Ayu berasal dari Jawa. Made berasal dari Bali. Nah, ini juga termasuk hidup rukun yang perlu dicontoh anak-anak ya. Hidup rukun antara satu sama yang lain. Ini asal daerahnya berbeda-beda. Suku bangsanya berbeda, agamanya berbeda, bahasanya berbeda, tapi kita harus tetap hidup rukun. Itu pelajaran PKN. Jelas anak-anak ya? Jelas. Sekarang ayo berlatih ini matematika lagi ya. Berilah tanda centang pada jawaban yang benar lah. Ini nanti anak-anak bisa mencari jawabannya sesuai dengan gambar-gambar dan pertanyaannya. Jelas anak-anak ya? Jelas. Nah, ini juga banyak sekali ini memasangkan pecahan dengan gambar dengan pecahan yang sesuai. Jelas anak-anak ya? Gambar burungnya cantik-cantik, bagus-bagus ya, warnanya juga menyenangkan. Sudah jelas? Jelas. Lanjut pembelajaran 5. Ayo mengamati lagi bermain pipa sumur. Nah, ini permainan di air lagi anak-anak ya. Nah, ini ada pipa sumur, anaknya ini bisa dihitung, ini juga termasuk pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah, ini anak 7 ini. Bacaannya panjang, nanti bisa dibaca. Sudah jelas? Ayo mengamati. Ini nanti anak-anak setelah membaca bacaan itu nanti bisa praktek sesuai dengan gerakan ini. Jelas anak-anak ya? Jelas. Sudah setelah itu, ayo menulis. Perhatikan gambar di bawah ini. Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar di bawah. Jadi anak-anak nanti bisa membuat cerita dongeng fabel berdasarkan gambar ini. Diurutkan yang mana dulu yang diceritakan sesuai arah anak panah. Nanti bisa ditulis di tempat yang kosong yang sudah disiapkan. Jelas anak-anak ya? Jelas. Nah, masuk pembelajaran 6. Pembelajaran terakhir ini ayo mengamati lagi. Lomba kebersihan. Nah, ini juga perlu dicontoh anak-anak. Ini juga termasuk pelajaran PKN Bahasa Indonesia ya. Lomba kebersihan kelas ini. Gambarnya anak-anak berpakaian merah putih ya. Ya, hari ini kelas Siti mengikuti lomba kebersihan kelas. Sebagian siswa bekerja sama membersihkan kelas. Sebagian siswa menghias kelas. Edo membersihkan kaca jendela. Nah, ini gambar-gambarnya perlu dicontoh ya. Lani membuat beberapa hiasan. Dayu menata hasil karya menulis cerita dongeng dengan temannya. Ayu merapikan hasil karya teman-temannya tentang pecahan. Suasana kelas menjadi semarak. Setelah siap, Siti mengundang ibu guru dan kepala sekolah untuk berkunjung ke kelas. Mereka melakukan penilaian. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menyambut kepala sekolah.
Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan lomba kebersihan. Mereka menunjukkan rasa kebersamaan untuk kelasnya. Nah, ini juga perlu dicontoh anak-anak ya, lomba kebersihan kelas yang dinilai oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru. Jelas anak-anak ya? Juga termasuk pelajaran PKN. Sudah ini ayo berlatih pelajaran matematika lagi ya. Mengenai pecahan ini bisa nanti dikerjakan. Terus ayo berkreasi ini lah. Anak-anak nanti bisa berkreasi dengan kertas-kertas yang bisa dibentuk persegi dan lingkaran ini gambarnya. Nanti bisa praktek kalau ada tugas dari Bu Guru ini. Jelas anak-anak ya? Nah ini. Setelah kelas 2 siap dengan hiasan, Siti mengundang kepala sekolah dan beberapa guru untuk menilai kelas. Ketika kepala sekolah dan guru masuk kelas, beberapa siswa menyambut dengan tampilan tari kijang. Nah ini juga termasuk pelajaran SBDP. Ini anak-anak bisa praktek, tadi sudah dibahas gerakan tari kijang itu ya. Bisa praktek dengan orang tua di rumah. Jelas anak-anak ya? Jelas. Ayo menari lah ini. Ayo menari tari kijang. Sesuai iringan musik, kegiatan bisa dilakukan dengan orang tua di rumah. Jelas anak-anak ya? Jelas. Sudah habis materinya ya? Ya, sudah semua. Ya, materi tema 6, subtema 2 sudah diterangkan semua oleh Bu Guru. Semoga apa yang diterangkan Bu Guru bisa diterima dengan baik dan yang penting-penting dongeng tadi juga ada lagi bisa dicatat yang penting-penting bisa diambil contoh dalam kehidupan sehari-hari ya cerita binatang itu banyak hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari buku ya tolong nanti materinya panjang tadi banyak sudah tercakup semua mulai bahasa Indonesia PKN matematika SBDP sudah diterangkan Bu Guru semua. Terus contoh-contoh dongengnya juga ada lagi ya. Tarian kijang juga bisa dipraktekkan bersama orang tua di rumah. Terus pelajaran ini nanti anak-anak yang belum bisa membaca tolong segera belajar soalnya masih belum bisa tatap muka ya. Tapi Bu Guru masih tetap semangat membuat video pembelajaran ini untuk menerangkan materi kepada anak-anak. Semoga apa yang diterangkan Bu Guru bisa tetap semangat belajar, jaga kesehatan, apalagi sekarang musim hujan, tidak usah berhujan-hujanan anak-anak ya. Nanti soalnya apa? Kalau hujan-hujanan akhirnya sakit. Kalau sudah sakit, tidak bisa mengerjakan tugas dari Bu Guru. Akhirnya nanti anak-anak ketinggalan pelajarannya ya. Ya, jelas untuk hari ini apa yang diterangkan Bu Guru semoga bisa diterima dengan baik, lancar dan semoga Bu Guru masih tetap dalam lindungan Allah bisa sehat sehingga bisa membuat video ini untuk menerangkan materi kepada anak-anak. Bu Guru akhiri wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.